Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara Zoom langsung, tapi melalui tutorial. Mohon dimaafkan ya, karena ada kegiatan ini. Saya mendadak juga nih kegiatan. Mohon dimaafkan ya, teman-teman semuanya. Eh, men- untuk materi kita bisa langsung buka dulu ya. Bentar. Oke. Ini kemarin kita memasuki kutipan, ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, tapi diusahakan ya untuk kutipan itu kalian bisa, ini flashback ya, flashback ke materi kemarin, untuk kutipan itu bisa harus dipakai kutipan tidak langsung, jangan kutipan langsung. Bedanya gini loh, kutipan langsung tuh kutipan yang kalian ngutip, ngopi, langsung di paste tanpa ada di parafrase. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung itu kalian ngutip, ngopi dari tulisan orang lain, terus di paste ke tulisan kalian, tapi perlu dirombak-rombak kata-katanya. Gunanya apa? Kalau kutipan tidak langsung itu gunanya untuk meminimalisir deteksi plagiasi. Karena kalau kalian menggunakan kutipan langsung pasti kedeteksi plagiasinya tinggi. Itu seperti itu. Untuk merefleksi materi kemarin, untuk sekarang kita memasuki daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini ada beberapa, bukan bagaimana cara penulisan, tapi bagaimana penulisan daftar pustaka ini ada dari buku, artikel jurnal, koran, terus surat kabar dan sebagainya. Oke, kita mulai saja. Pengertian daftar pustaka di sini ada, eh, pertama ini pengertian apa dari saya. Daftar pustaka itu daftar yang berisi sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam karangannya atau dalam karya tulisnya. Nah, ini sumber referensinya apa apa saja? Yang pertama ada buku, internet, media massa, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Ini banyak. Nah, terus secara umum urutan dalam penulisan daftar pustaka itu nama. Yang pertama nama, terus tahun, terus tahun terbitnya tulisan tersebut, judul tulisannya, tempat terbit, sama penerbit. Nah, ini untuk nama, ini wajib dibalik. Nama yang paling belakang dipindah ke depan. Karena apa? Karena di dalam mengutip, itu yang dicantumkan itu nama yang belakang. Misalnya Widya Tri Utomo, berarti ketika ngutip, itu namanya Utomo titik dua tahun. Itu kan dalam kutipan, biasanya itu. Utomo titik Utomo koma apa tahun titik dua halaman itu. Akhirnya apa, di daftar pustaka itu yang dicantumkan nama yang paling belakang tuh. Ini penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah itu ya, susunannya itu alfabetis, jadi urut ya dari A sampai Z. Terus penulisan daftar pustaka juga setiap instansi berbeda-beda. Cara penulisan daftar pustaka sebuah instansi itu dinamakan dengan gaya selingkung. Jadi misalnya gini, eh, Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan Universitas tetangga ya Aisyah itu berbeda, insya Allah berbeda dalam penulisan daftar pustakanya, tapi kebanyakan yang sama. Terus gelar tidak ditulis dalam daftar pustaka. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis tidak harus dicantumkan. Jadi itu, eh, gelarnya tidak usah ditulis. Jika penulis yang sama menulis beberapa karya tulis ilmiah juga itu dicantumkan juga namanya. Mohon maaf sebentar ya, sebentar. Oke, ini untuk pengertiannya. Selanjutnya kita memasuki ke, mohon maaf.
Yang ini contoh satu penulis. Jika satu penulis ini nama yang belakang dibalik ya. Nama aslinya tuh Trias Winanti dibalik menjadi Winanti, Trias. Titik tahun, titik judul bukunya, titik kota penerbit, titik dua penerbit. Bedanya ini. Untuk membedakannya, cuman perbedaannya tuh di kota penerbit sama penerbit menggunakan tanda baca titik dua. Ini jika satu penulis. Jika dua penulis, maka nama yang dibalik itu cukup nama yang penulis pertama, nama yang pertama. Contohnya ini, Trias Winanti, berarti Winanti, Trias dan Faiz Aslam Purwana. Itu nama penulis kedua tidak usah dibalik dan seterusnya sama. Nah, kalau tiga penulis bagaimana? Tiga penulis juga sama. Nama yang paling depan itu cukup, nama penulis pertama itu cukup yang dibalik. Nama penulis kedua, penulis ketiga tidak usah dibalik. Dan urutan selanjutnya sama, 2015 perkembangan judul bukunya, tahun judul buku, terus kota penerbit sama penerbit. Ini jika tiga penulis, lebih dari tiga penulis gimana? Kalau lebih dari tiga berarti menggunakan dan kawan-kawan. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Nanti ya, ini buku yang ditulis oleh dua orang dan merupakan buku terjemahan. Misalnya di kebidanan ada buku terjemahan ya, buku apa ya, nggak tahu saya kurang paham sih. Buku bahas teks, misalnya teks Inggris, tapi apa diterjemahkan oleh orang Indonesia, terus dipublikasi. Nah ini nama penulis aslinya ditulis. Misalnya ini ya, kalau buku bahasa itu ini Rene Wellek dan Austin Warren. Ini nama aslinya Rene Wellek dan Austin Warren. Mereka menulis buku pada tahun 1989 tentang teori kesusastraan. Dalam kurung diterjemahkan oleh siapa? Melanie Budianta. Tutup kurung biasa kota sama penerbit ini yang menjadi pembedanya. Jadi ditulis diterjemahkan oleh siapa? Gitu. Terus artikel ilmiah, ini artikel jurnal yang menjadi patokan kalian sekarang tuh kalau buku tuh referensi sangat jarang. Tapi yang sering tuh referensi dari artikel jurnal karena artikel jurnal sangat mudah mengaksesnya via Google Scholar. Ini contoh nama penulis Nur Hadi, nama jurnalnya Diksi, judul artikelnya apa, terus tahunnya berapa, halaman berapa. Ini halaman juga sudah ada ya. Terus volume berapa, nomor berapa. Ini penulisannya bagaimana? Penulisannya ini Nur Hadi, ya namanya karena cuma satu kata, jadi tidak luas dibalik. Nggak usah Idah Run, Idah Run, Nur Hadi, titik, tahun, titik, judulnya apa, judul artikelnya, judul tulisannya apa, terus dituliskan ini penerbit, titik, penerbit. Ya, bentar ya. Kakak dia tutup lagi, tutup, tutup, tutup. Terus penerbit, titik, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa ini. Nah ini ini penulisan dari artikel jurnal. Nah ini sebentar ya, saya tutup dulu. Ini penulisan dari artikel jurnal seperti ini. Selanjutnya, artikel dalam surat kabar, misalnya kalian mengutip dari sebuah surat kabar, ini jika ada nama pengarangnya, dituliskan nama pengarangnya. Misalnya ini nama pengarangnya Jaya Utama, berarti dibalik Utama, Jaya, tahun 2000, tahunnya, judul tulisannya apa, terus yang menerbitkan siapa, terus tanggal tanggal berapa, bulan berapa, di mana, Jakarta. Ini titik. Ini dalam surat kabar ya, atau majalah koran dan sebagainya. Nah, jika tidak ada nama pengarang, maka dituliskan saja penerbitnya langsung. Misi penerbitnya Republika, koran Republika. Tahunnya, judulnya apa, judul tulisannya apa. Ini terbitnya kapan? Senin 21 Maret 2009 Jakarta. Ini artikel yang tanpa nama. Ini. Terus artikel dari makalah bagaimana cara menulisnya? Ini biasanya arti makalah ya biasanya dalam makalah-makalah yang dipublikasikan via seminar.
Misalnya dalam seminar itu ada apa ya, kayak proceeding, kayak seminar sih, proceeding terus seminar ini biasanya menyajikan sebuah makalah. Makalahnya ditulis apa? Makalahnya dipresentasikan, terus hasil presentasinya itu kalian kutip. Nanti dalam penulisan daftar pustakanya seperti ini. Contoh, ini nama aslinya Tirto Suwondo ya, Suwondo, koma Tirto dibalik, tahun, judul makalahnya apa, judul artikelnya gimana, bla 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 itu. Terus di ini dikasih keterangan, makalah disajikan dalam seminar bahasa Indonesia bagi penutur asing di Balai Bahasa Yogyakarta. Kapan? Januari 2017. Ini contoh dalam artikel dari makalah yang diseminarkan atau yang diprosidingkan, yang dipamerkan dalam face to face apa ya, dalam sebuah seminar sih, dalam sebuah seminar itu. Ini terus karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan. Contohnya apa sih? Ada skripsi, tesis, disertasi. Ini karya ilmiah yang tidak diterbitkan karena bentuk kalau diterbitkan terlalu besar. Itunya apanya? Bu- apa sih? Filenya itu loh. Apa sih namanya? File ya. Filenya terlalu besar. Maka gimana ditulisnya gimana? Ini contoh. Nama penulisnya Tritono Susanto. Tahunnya 2010, judul skripsinya itu, kotanya di mana, lembaga yang menaungi dia itu siapa? Oh, ternyata di sini UNY. Maka ditulisnya Susanto Koma Tritono, tahun, judulnya apa, judul skripsinya apa, terus titik tesis tidak diterbitkan ini ada ini ya. Tesis tidak diterbitkan. Jadi ada keterangan tesis tidak diterbitkan titik di mana tempatnya. Terus titik dua instansinya apa? Ini dari karya tulis ilmiah yang tidak diterbitkan. Selanjutnya, oh ini udah ya. Nih, dokumen resmi. Dokumen resmi itu bersumber dari lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Misalnya kalian nih di sini jadi IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia. Misalnya kalian dari dokumen IBI, ngutip dari dokumen IBI tentang apa gitu nggak tahu ya. Misalnya contoh gini. Kalau ini saya mengutip dari bahasa ya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Ini nama instansinya, terus tahunnya apa, judul tulisannya apa, diterbitkan di kota mana, titik dua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang apa, penerbitnya, penerbitnya. Ini yang menulisnya, misalnya ya kalau apa, IBI ya, IBI Ikatan Badan IBI dan Indonesia biasanya seperti itu. Terus artikel dari internetnya yang si kalian suka kopas-kopas nih, yang suka kopas-kopas boleh mencantumkan, tapi tergantung kebijakan universitas memperbolehkan nggak ngutip dari internet, dari blog, dari Wikipedia, iya Wikipedia dan sebagainya boleh nggak? Biasanya sih nggak boleh. Misalnya kalau dari makalah ya, kalian bikin makalah itu masih kayaknya masih diperbolehkan lah kalau ngopi dari blog. Tapi kalau saya biasanya saya suruh mengutip dari artikel jurnal langsung. Kalau ada kepepetnya ada di sini contohnya artikel dari internet. Contohnya apa? Ini penulisnya Ovi Sofiati Rifai dan kawan-kawan. Tahunnya apa? Judul artikelnya apa? Judul tulisannya apa? eh, Diakses dari ya langsung aja diakses dari langsung disebut apa dijelaskan bukan dijelaskan dituliskan linknya link yang alamatnya itulah alamat webnya ya itu dijelaskan. Sil ini ya silahkan kalau ada pertanyaan nanti di komen di bagian komentar ya silahkan nanti saya sorry saya balasnya nanti rada slow respon gitu. Terima kasih. Nanti presensi silahkan diisi di link. Ini untuk tugasnya silahkan tugas hari kemarin sama tugas yang sekarang. Ini silahkan di apa namanya dikerjakan nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Nanti saya share juga link Google Drive-nya. Segitu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat siang, mohon maaf saya via tutorial YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.